Bagaimana jika ada seseorang yang telah menghilangkan 100 nyawa manusia, namun justru berakhir dengan ampunan dari Allah? Terdengar mustahil. Bahkan hati kita mungkin bertanya, apakah dosa sebesar itu masih bisa diampuni? Namun inilah kisah nyata yang sangat masyhur dalam Islam. Kisah tentang seorang pendosa besar yang menemukan jalan pulang tepat di saat yang tidak pernah disangka siapapun. Dan dari kisah ini, kita akan memahami satu hal yang menenangkan jiwa. Rahmat Allah selalu lebih luas daripada dosa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Penuh Hikmah, tempat kita mengambil pelajaran dari kisah nyata yang mampu melembutkan hati dan menguatkan iman. Sebelum kisah ini dimulai, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah. Tuliskan di kolom komentar, rahmat Allah lebih luas. Semoga menjadi doa untuk kita semua. Mari kita mulai kisahnya. Di masa lalu, hiduplah seorang lelaki yang tenggelam jauh dalam gelapnya dosa. Hari-harinya dipenuhi kemarahan, kebencian, dan keputusan-keputusan kelam yang perlahan mengeraskan hatinya. Ia berjalan di bumi tanpa rasa takut, seolah nyawa manusia tak lagi berarti di matanya. Satu demi satu kejahatan ia lakukan. Bukan kesalahan kecil yang mudah dilupakan, melainkan dosa besar yang membuat siapapun bergidik ketika mendengarnya. Tangannya telah menumpahkan darah, bukan sekali, bukan dua kali, tetapi berulang-ulang hingga jumlah korban mencapai 99 jiwa. 99 keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. 99 tangisan mengiringi jejak hidupnya, dan setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkannya dari cahaya kebaikan. Jika manusia yang menilai, mungkin tak ada lagi kesempatan baginya untuk berubah. Seolah pintu harapan telah tertutup rapat. Namun di balik hati yang tampak sekeras batu, ternyata masih tersisa setitik penyesalan yang belum sepenuhnya padam. Dan dari penyesalan kecil itulah, sebuah perjalanan menuju ampunan Allah akan dimulai. Penyesalan yang semula hanya bisikan kecil, kini berubah menjadi kegelisahan yang terus menghantui hatinya. Ia mulai merasa lelah dengan hidup yang penuh darah dan kegelapan. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang menakutkan sekaligus menenangkan. Apakah masih ada jalan kembali bagi dirinya? Dengan sisa harapan yang hampir padam, ia mencari seseorang yang dianggap memiliki ilmu agama. Mungkin masih ada secercah cahaya yang bisa menunjukkan arah pulang. Ketika akhirnya ia menemukan seorang ahli ibadah, dengan suara gemetar ia bertanya, apakah masih ada taubat bagiku setelah semua yang kulakukan? Namun, jawaban yang ia terima justru menghancurkan harapannya. Tidak ada taubat bagimu. Seakan langit runtuh di atas kepalanya. Keputusasaan berubah menjadi amarah, dan dalam ledakan emosi yang gelap, ia kembali melakukan dosa yang sama, menjadikan jumlah korbannya genap 100 jiwa. Tetapi anehnya, setelah itu hatinya tidak tenang. Justru penyesalan terasa semakin dalam, dan di titik terendah itulah ia kembali mencari, bukan sekadar orang saleh, melainkan seseorang yang benar-benar memahami luasnya rahmat Allah. Perjalanan pencariannya akhirnya membawanya bertemu dengan seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Dengan hati bergetar dan penuh rasa takut, ia kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah masih ada taubat bagiku setelah semua dosa yang kulakukan? Ulama itu memandangnya dengan tenang, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kasih yang menenangkan. Lalu ia menjawab lembut, siapa yang dapat menghalangi antara dirimu dan taubat kepada Allah? Kalimat sederhana itu terasa seperti cahaya yang menembus gelapnya hati bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan benar-benar hidup kembali. Namun sang ulama memberi nasihat penting. Tinggalkan negerimu yang penuh keburukan. Pergilah ke negeri yang penduduknya beribadah kepada Allah, dan hiduplah bersama mereka dalam kebaikan. Karena taubat sejati bukan hanya penyesalan di hati, tetapi keberanian melangkah menuju perubahan. Maka tanpa ragu, ia memilih meninggalkan masa lalunya dan berjalan menuju cahaya rahmat Allah dengan harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Lelaki itu pun memulai perjalanan menuju negeri kebaikan. Ia meninggalkan tempat yang selama ini dipenuhi dosa dan melangkah menuju kehidupan yang lebih dekat kepada Allah. Setiap langkah terasa berat, namun juga dipenuhi harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
ia benar-benar sedang berjalan menuju cahaya. Namun takdir Allah datang pada waktu yang tak pernah disangka. Di tengah perjalanan, sebelum sampai ke tujuan, tubuhnya melemah, napasnya tersengal, dan akhirnya ajal menjemputnya di tempat sunyi. Ia wafat bukan dalam sujud panjang, bukan pula setelah amal besar, melainkan di tengah langkah menuju taubat, hanya dengan membawa niat tulus di dalam hatinya. Saat itulah para malaikat turun menentukan nasibnya. Malaikat azab berkata, dia belum pernah berbuat kebaikan. Namun malaikat rahmat menjawab, dia telah datang dengan hati yang bertaubat dan sedang menuju ketaatan kepada Allah. Keputusan Allah pun dinantikan, sebuah keputusan yang akan menjadi pelajaran bagi manusia sepanjang zaman. Allah yang Maha Adil kemudian memerintahkan agar jarak antara dua negeri diukur, negeri keburukan yang ia tinggalkan dan negeri kebaikan yang sedang ia tuju. Seluruh penentuan nasibnya bergantung pada satu hasil yang tampak sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam. Ketika jarak itu dibandingkan, ternyata ia didapati lebih dekat selangkah kepada negeri kebaikan. Hanya satu langkah, tetapi langkah itu lahir dari penyesalan yang tulus dan keinginan sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah. Dengan rahmatnya yang begitu luas, Allah memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan, bukan karena banyaknya amal yang ia bawa, melainkan karena ketulusan taubat yang memenuhi hatinya di akhir hidup. Disinilah kita memahami kebenaran besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat Allah. Selama hati masih mampu menyesal dan langkah masih diarahkan menuju kebaikan, pintu ampunannya selalu terbuka. Kisah ini menjadi harapan bagi siapapun yang pernah merasa terlalu jauh, bahwa kembali kepada Allah tidak pernah benar-benar terlambat. Sahabat, kisah ini bukan sekadar tentang seorang pembunuh yang diampuni. Lebih dari itu, ini adalah pengingat lembut bagi kita semua, bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada dosa manusia. Seberapa jauh pun kita pernah tersesat, seberapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan, pintu taubat tidak pernah benar-benar tertutup selama nafas masih Allah berikan. Jangan biarkan putus asa menghalangi langkah kita kembali. Karena yang Allah lihat bukan hanya masa lalu kita, melainkan arah hati kita hari ini. Jika hari ini kita merasa jauh darinya, mungkin inilah saat terbaik untuk pulang. Bukan dengan menunggu menjadi sempurna, tetapi dengan keberanian untuk mulai bertaubat. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menerima taubat kita dengan rahmat-Nya yang tak terbatas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung channel Kisah Penuh Hikmah dengan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak saudara kita yang tidak putus asa dari ampunan Allah. Tulis di kolom komentar, ya Allah, terimalah taubatku. Semoga doa itu menjadi saksi yang mengantarkan kita menuju rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.